Selamat pagi kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernard Parulian Purba. Saya dari kelas PSPMD 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang speedometer. Yang pertama itu pengertian speedometer. Nah, pasti teman-teman berpikir apa sih itu speedometer? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu speedometer. Nah, jadi speedometer ini adalah alat pengukur kecepatan kendaraan darat yang merupakan perlengkapan standar setiap kendaraan yang beroperasi di jalan. Speedometer ini berfungsi agar pengemudi dapat mengetahui kecepatan kendaraan yang ditempuh dan bisa dijadikan informasi utama untuk mengendalikan kecepatan di jalan agar tidak terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Selanjutnya, jenis-jenis speedometer. Yang pertama itu ada speedometer analog. Nah, speedometer analog terdapat kabel baja yang terus berputar selama kendaraan melaju. Pada salah satu ujung kabel baja dihubungkan dengan roda atau transmisi yang mana terdapat gear yang akan terus berputar mengikuti kecepatan putaran roda suatu kendaraan. Dapat kita lihat gambarnya. Yang kedua, speedometer digital. Speedometer digital menggunakan sensor yang ditempatkan pada suatu poros yang nantinya data tersebut akan ditampilkan pada panel speedometer digital dan ditampilkan sebagai indikator kecepatan suatu kendaraan. Pada speedometer ini yang terletak di posisi depan kendaraan. Dapat kita lihat gambarnya. Yang ketiga, speedometer GPS. Speedometer GPS ini termasuk dalam golongan speedometer modern. Cara kerja speedometer ini pengambilan data kecepatan kendaraan menggunakan bantuan dari satelit. Dapat kita lihat gambarnya. Selanjutnya, bagian-bagian speedometer. Nah, dalam speedometer mekanik seperti gambar di bawah, dapat kabel yang melekat pada set gigi di transmisi. Kabel ini secara langsung melekat pada magnet permanen di dalam speedometer. Magnet tersebut diselubungi oleh sebuah aluminium yang biasa disebut cangkir aluminium. Di luar cangkir aluminium terdapat cincin aluminium, kemudian ada pula pegas untuk menggerakkan pointer. Sebuah speedometer mekanik pasti dilengkapi oleh jarum penunjuk dan angka yang tercetak sebagai penunjuk besar kecepatan. Selanjutnya ada prinsip kerja speedometer. Yang pertama itu ada prinsip mekanis. Prinsip mekanis ini adalah perangkat pengukur kecepatan yang dihubungkan langsung dengan roda depan ataupun transmisi dengan menggunakan suatu kabel yang ikut berputar saat kendaraan bergerak. Gerakan berputar ini kemudian diubah untuk menggerakkan jarum kecepatan. Speedometer mekanis menggunakan prinsip elektromagnetik dalam kerjanya. Poros yang memutar roda tersebut ke speedometer dengan kabel panjang dan fleksibel yang terbuat dari kawat pilin. Kabel ini seperti driver's half mini. Jika salah satu ujung kabel berputar, demikian juga yang lain meskipun kabel panjang dan fleksibel. Yang kedua ada prinsip elektronik. Prinsip elektronik adalah pengukur kecepatan yang bekerja atas dasar sensor yang ditempatkan di poros penggerak kendaraan yang mendeteksi jumlah putaran poros untuk selanjutnya dan data dikirim ke speedometer dengan prinsip arus eddy yang menggerakkan jarum kecepatan ataupun menunjukkan kecepatan secara digital. Hampir semua speedometer diproduksi sampai tahun 1980-an yang sesuai dengan desain asli speedometer yang dipatenkan oleh Schulze. Tapi ada kelemahannya. Speedometer mekanik seperti yang digunakan di dashboard mobil umumnya terlalu berat dan rumit untuk digunakan pada sepeda. Masalah lain adalah bahwa ada banyak bagian mekanik yang keliru.
Selanjutnya, prinsip GPS. Prinsip GPS ini perangkat pengukur kecepatan yang menggunakan perubahan data posisi koordinat bumi yang diperoleh dari satelit GPS yang diolah oleh prosesor menjadi informasi kecepatan. Selanjutnya, pengkalibrasian speedometer. Kalibrasi adalah proses penentuan nilai sebenarnya untuk meluluskan suatu instrumen. Kalibrasi pada speedometer proses terutama paling penting dalam pembuatan pembacaan speedometer karena keselamatan pengemudi sangat bergantung pada pembacaan yang akurat. Dalam mengukur mekanik, kekuatan magnet menghasilkan torsi yang mengalihkan jarum indikator. Ketika kalibrasi jenis gauge di elektromagnet digunakan untuk menyesuaikan kekuatan magnet permanen terpasang di speedometer sampai jarum sesuai dengan masukan dari kabel berputar. Ketika kalibrasi suatu alat ukur elektronik, penyesuaian dilakukan pada dasar faktor kalibrasi yang ditulis ke dalam memori meter. Sistem kemudian dapat review keseimbangan antara masukan dari transmisi dan output dari jarum. Setelah tersedia, sistem baru otomatis untuk kalibrasi baik speedometer mekanik maupun elektronik. Selanjutnya ada cara pembacaan hasil pengukuran. Pembacaan hasil pengukuran pada speedometer dapat berlangsung dilihat pada alat. Pada skala keberapa yang ditunjukkan speedometer, maka itulah besar kecepatan dari kendaraan yang dikendarai. Nah, misalnya pada gambar di bawah, sebuah speedometer menunjukkan angka 100, maka kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan sebesar 100 mili per jam atau 160 km per jam. Sekian dari video saya. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya.